Bismillah. Assalamualaikum sahabat. Kisah kali ini tentang Abu Ubaidah, sahabat terpercaya hingga Rasulullah bersabda, setiap umat memiliki orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ketegasannya membela Islam melawan bapaknya menjadi asbabul nuzul surat Al-Mujadalah ayat 22. Keteguhannya memegang amanah membuatnya harus melanggar perintah Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang menyebabkannya meninggal dunia. Ikuti kisahnya. Dia memiliki wajah yang tenang, berwibawa, dan badan yang kurus dengan postur yang tinggi. Alisnya tipis, memberinya penampilan yang sedap dipandang mata dan enak untuk dilihat, serta menimbulkan perasaan damai di hati. Selain itu, dia adalah orang yang ramah, rendah hati, dan pemalu. Namun, dalam situasi serius, dia seperti seekor singa yang siap menerkam. Serupa mata pedang, begitu indah, berkarisma, tajam, dan mampu membabat seperti pedang. Dia adalah amin umat Muhammad, Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah Al-Fihri Al-Quraisy yang lebih dikenal dengan nama Abu Ubaidah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah menjelaskan sosoknya dengan mengatakan bahwa dia adalah salah satu dari 3 orang terkemuka dari suku Quraisy, memiliki akhlak yang sangat baik dan sangat pemalu. Jika dia berbicara dengan seseorang, dia tidak akan berdusta, dan jika seseorang berbicara dengannya, dia tidak akan mendustai. Ketiga orang tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah adalah salah satu dari orang-orang pertama yang memeluk Islam. Dia mengikuti jejak Abu Bakar, memeluk Islam sehari setelahnya. Abu Ubaidah mengalami berbagai pengalaman yang sulit selama berada di Mekah, dari awal hingga akhir. Dia turut merasakan penderitaan kaum muslim pada masa-masa awal, menghadapi segala kesakitan dan kesedihan yang belum pernah dirasakan sebelumnya oleh para pengikut agama di bumi ini. Meskipun demikian, dia tetap teguh menghadapi semua ujian ini, selalu setia kepada Allah dan Rasul-Nya dalam segala kondisi. Namun, ujian yang dialami Abu Ubaidah saat Perang Badar adalah sesuatu yang tak terlukiskan oleh kata-kata. Saat Perang Badar, Abu Ubaidah menunjukkan keberanian tanpa celah saat menyerang di antara barisan musuh, mengguncang ketakutan di kalangan musyrikin. Dia bergerak dengan penuh keberanian di medan perang, membuat penunggang kuda suku Quraisy gentar dan berusaha menjauhinya. Meskipun demikian, ada satu orang yang terus-menerus menantangnya untuk duel, namun Abu Ubaidah selalu menghindarinya. Orang tersebut yang ternyata adalah Abdullah bin Al-Jarrah, ayah dari Abu Ubaidah, terus menyerang tanpa henti, mencoba membatasi gerakan Abu Ubaidah. Saat tidak memiliki jalan keluar lagi, Abu Ubaidah merasa geram. Akhirnya dengan gerakan yang cepat dan tepat, dia melayangkan pedangnya ke arah kepala orang tersebut sehingga terbelah 2, menyebabkan kematian langsung di tempat. Kejadian tragis itu memberikan gambaran betapa kerasnya pengalaman yang dialami Abu Ubaidah selama Perang Badar. Meskipun harus menghadapi kematian ayahnya sendiri dalam medan pertempuran, Abu Ubaidah tetap bertahan dan menunjukkan keberanian luar biasa. Episode ini mencerminkan keberanian dan keteguhan hati Abu Ubaidah dalam menghadapi ujian yang luar biasa selama Perang Badar. Abu Ubaidah tidak membunuh ayahnya, melainkan kemusyrikan yang ada dalam diri ayahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan sebuah ayat tentang Abu Ubaidah dan ayahnya. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 22 yang artinya, kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya,
sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah itu adalah golongan yang beruntung. Bagi Abu Ubaidah, ini bukanlah hal yang menakjubkan. Kekuatan imannya kepada Allah, pembelaannya terhadap agama, dan amanahnya kepada umat Muhammad telah mencapai posisi yang dicita-citakan oleh jiwa yang besar di sisi Allah. Sebuah rombongan Nasrani datang kepada Nabi SAW berkata, "Wahai Abu Qasim, utuslah salah seorang sahabatmu yang kau sukai untuk memutuskan sebuah perkara tentang harta kami yang membuat kami berselisih. Karena kalian, wahai kaum muslimin, adalah orang-orang yang kami sukai." Rasulullah SAW menjawab, "Datanglah kepadaku malam hari. Nanti aku akan mengirimkan seseorang yang kuat dan terpercaya kepada kalian." Umar bin Khattab berkata, "Maka aku pergi berangkat sholat duhur lebih awal. Aku tidak pernah berharap mendapatkan jabatan pada hari itu kecuali agar aku menjadi orang yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara ini." Begitu Rasulullah SAW menyelesaikan sholat duhur, beliau melihat ke kanan dan ke kiri. Aku berusaha meninggikan badanku agar terlihat olehnya. Namun, beliau tetap menyisirkan pandangannya kepada kami hingga beliau SAW melihat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Beliau langsung memanggilnya seraya bersabda, "Pergilah kepada mereka, putuskanlah perkara yang tengah mereka perselisihkan dengan benar." Akhirnya, Abu Ubaidah pergi ke tempat mereka. Abu Ubaidah bukan hanya orang yang amanah, tetapi juga mampu menggabungkan kekuatan dengan amanah. Kekuatan yang dimilikinya seringkali terbukti dalam berbagai kesempatan. Suatu hari, Rasulullah SAW mengutus kelompok sahabatnya untuk mencegat sebuah kafilah suku Quraisy. Beliau menunjuk Abu Ubaidah radhiyallahu anhu sebagai amir atau pemimpin mereka. Mereka dibekali hanya dengan sekantong kurma. Abu Ubaidah memberikan satu kurma kepada setiap sahabatnya setiap harinya. Mereka mengonsumsi kurma tersebut sebagaimana bayi yang menyusu kepada ibunya. Kemudian mereka minum air. Semuanya merasa puas dengan makanan tersebut hingga malam hari. Dalam perang Uhud, saat kaum muslimin mengalami kekalahan dan kaum musyrikin mulai meneriakkan, "Tunjukkan kepadaku di mana Muhammad, tunjukkan kepadaku di mana Muhammad." Saat itu Abu Ubaidah adalah salah satu sahabat yang melindungi Rasulullah SAW dengan tubuh mereka dari serangan tombak musyrikin. Setelah perang berakhir, gigi geraham Rasulullah SAW pecah. Kening beliau SAW memar, dan di pipi beliau SAW ada 2 biji baja yang menempel. Maka Abu Bakar As-Siddiq mendekati Rasulullah SAW untuk mencabut kedua biji baja tersebut dari pipi beliau. Namun Abu Ubaidah meminta kepada Abu Bakar, "Biarkan aku saja yang melakukannya." Abu Bakar pun mengizinkannya. Abu Ubaidah merasa khawatir bahwa jika ia mencabut dengan tangannya, Rasulullah SAW akan merasa sakit. Maka ia memutuskan untuk menggigit salah satu biji baja tersebut dengan gigi serinya. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia berhasil mengeluarkan biji baja tersebut, tapi satu giginya pun ikut tanggal. Kemudian, dengan giginya yang lain, ia menggigit biji baja yang kedua, dan lagi-lagi giginya ikut tanggal. Abu Bakar berkomentar, Abu Ubaidah adalah orang yang paling bagus dalam menanggalkan giginya.
Abu Ubaidah turut serta bersama Rasulullah SAW dalam semua peperangan sejak ia mengenal Rasul hingga beliau wafat. Saat hari Sakifah, Umar berkata kepada Abu Ubaidah, "Ulurkan tanganmu agar aku bisa baiat, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap umat memiliki seorang amin atau orang yang dipercaya, dan engkau adalah amin umat ini." Abu Ubaidah menjawab, "Aku tidak akan maju di hadapan seorang pria yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk menjadi imam kita dalam sholat, dan kita mempercayainya sehingga Rasulullah SAW wafat." Kemudian Abu Bakar pun dibaiat. Abu Ubaidah menjadi penasehat dan sahabat yang terbaik bagi Abu Bakar dalam masalah kebenaran. Kemudian Abu Bakar menyerahkan kepemimpinan setelahnya kepada Umar bin Khattab. Abu Ubaidah juga tunduk dan taat kepada Umar. Ia tidak pernah melanggar perintah Umar kecuali satu kali saja. Hal itu terjadi saat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah memimpin pasukan Muslim di wilayah Syam dari satu kemenangan ke kemenangan lainnya, sehingga Allah berkenan menaklukkan seluruh daerah Syam di bawah komandonya. Pasukan yang dipimpinnya berhasil menaklukkan sungai Eufrat di daerah timur dan Asia Kecil di utara. Pada saat itu, di wilayah Syam sedang mewabah penyakit taun yang belum pernah diketahui oleh manusia sebelumnya. Penyakit tersebut berhasil membunuh banyak orang. Maka Umar bin Khattab mengirimkan seorang utusan kepada Abu Ubaidah dengan sebuah surat yang berbunyi, "Aku memerlukan bantuanmu tanpa interupsi sedikitpun darimu. Jika suratku ini datang kepadamu pada malam hari, maka aku memintamu untuk datang kepadaku tanpa menunggu subuh. Jika suratku ini datang kepadamu pada siang hari, aku meminta agar segera datang tanpa menunggu senja." Begitu Abu Ubaidah menerima surat dari Umar Al-Faruq, ia berkata, "Aku mengerti kepentingan Amirul Mukminin terhadap diriku. Ia menginginkan agar aku tetap hidup meski yang lainnya binasa." Lalu ia menulis sebuah surat kepada Amirul Mukminin yang berbunyi, "Wahai Amirul Mukminin, aku mengerti kepentinganmu terhadap diriku. Aku kini bersama para tentara muslimin, dan aku tidak ingin menjaga diriku agar terhindar dari penyakit yang mereka derita. Aku tidak ingin meninggalkan mereka, sehingga Allah menentukan keputusannya bagi diriku dan mereka. Jika suratku ini telah sampai kepadamu, maka biarkanlah aku dan izinkanlah aku untuk tetap tinggal di sini." Begitu Umar membaca surat Abu Ubaidah, ia langsung menangis dan matanya langsung sembab. Maka orang-orang di sekitarnya bertanya-tanya heran dengan tangis Umar yang keras. "Apakah Abu Ubaidah telah meninggal, wahai Amirul Mukminin?" Dia menjawab, "Tidak, tapi kematian telah mengintainya." Benar dugaan Umar, karena tidak lama kemudian Abu Ubaidah terkena taun. Saat ia menjelang kematian, ia berwasiat kepada tentaranya, "Aku berwasiat kepada kalian, jika kalian menerimanya, kalian akan senantiasa berada dalam kebaikan. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, jalankan puasa Ramadan, bersedekahlah, berhaji dan berumrahlah, saling wasiat dan taatlah kepada pemimpin kalian, dan jangan kalian melanggarnya. Janganlah dunia membuat kalian lalai, karena meski seseorang diberi umur 1000 tahun, maka pastilah ia akan merasakan kondisi seperti yang kalian lihat pada diriku ini. Allah telah menetapkan kematian kepada anak Adam, dan mereka semua akan mati. Yang paling bijak di antara mereka adalah yang paling taat kepada Tuhannya, dan yang paling mengerti akan hari pembalasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Kemudian ia menoleh ke arah Mu'adz bin Jabal seraya berkata, "Ya Mu'adz, imamilah manusia untuk sholat." Begitu ia menghembuskan nafas terakhirnya, Mu'adz pun berdiri dan berseru, "Wahai manusia, kalian telah dibuat kaget oleh seorang pria yang demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang pria yang begitu lapang dadanya, senantiasa menjauhi kedengkian
dan amat berpesan tentang umat ini yang lebih baik darinya. Maka mohonlah rahmat Allah baginya dan semoga Allah merahmati kalian.